untuk bisa menjadi seorang, mungkin seorang pakar apa, kayak psikolog, dokter, insinyur, apa-apa saja ada program mencetak ulama. Siapa yang mendaftar tahun ini? Yang anaknya kira-kira dirayu dulu, Bu, jangan dipaksa anak Anda. Dengan omongan Bu yang dipaksa, nanti bapak anaknya berantem sama saya. Dirayu, disenangkan. Ini Ustaz Muhammad kayaknya bisa segera diprogram. Tahun ini pun segera dimulai. Kita titipkan di rumahnya Haji Dadang. Mana Haji Dadang? Akan ada rumah 2 tingkat, 3 tingkat. Bisa dititipin langsung, biar cepat jadi bangunannya di sini. Ada berapa puluh santri. Kalau memang mendaftar segera. Dan kelihatannya memang ada program macam-macam. Ada program tafakuh, mencetak jadi ustaz. Ada program nanti SMP boleh SMA. Kemudian nanti kuliahnya boleh kita hantarkan pengen jadi apa sih anak Anda. Yang penting harus jadi ahli surga. Kan gitu kan? Yang baik. Makanya setelah ini Anda jangan ragu punya anak cuma 12. Coba ibu yang solehah. Punya anak 1 tapi Masya Allah setengah syaitan. Atau punya anak 16 soleh-solehah semuanya. Pilih mana? 16. Tenang Pak. Siap punya anak 16. Artinya apa? Punya anak banyak, tak boleh. Tapi tolong pendidikannya yang benar. Jangan ragu. Hantarkan. Insya Allah kita akan serius. Insya Allah. Dan pesantren ini bukan pesantrennya Abah Haji Dadang saja. Nanti Abah Haji Dadang ini dengan pejabat pemerintah di sini itu membuat magnet. Kemudian nanti undang siapa ingin bergabung. Ayo, 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 ayo. Begitu. Semuanya seperti itu. Kita ingin kaya di akhirat. Kita akan mati, ya hamba Allah. Semua akan mati. Jangan rugi kalau kita mati nggak ada amal di alam barzah. Kita kebingungan, gelap, diseksa karena tidak punya amal, banyak dosa. Belum lagi dibangkitkan di padang mahsyar, kita capek, akhirnya masuk neraka. Tidak. Masih ada kesempatan selagi nyawa masih ada di kandung badan. Berpikirlah semuanya bicara tentang surga. Yang Anda yang kaya dan yang melarat. Yang kaya jangan sampai kaya di dunia saja, tapi setelah itu masuk neraka, pedih. Dan yang melarat pun jangan sampai di dunia sudah tersiksa, ujung-ujungnya juga neraka. Gak enak. Dan sesungguhnya kemuliaan yang sesungguhnya nanti di surga. Dan untuk sampai surga maka sering-seringlah kita memasuki taman surga. Inilah yang kata buah yang Nabi sebut. Kita marortum biriyadil jannati, jika kau melewati taman surga farta'u. Ibaratnya kalau diri kita kayak kambing ngembalakan diri, kita cari masuk. Dan masuk ke taman surga ini bermacam-macam cara. Hei hamba Allah, tolong dengar. Jika anak-anak maka caranya masuk taman surga ya duduk belajar ngaji. Ini masuklah taman surga dengan kalau anak-anak jasad dan hatinya masuk. Mungkin orang lain, saya punya duit tapi saya nggak mungkin mondok, kerjaan saya banyak. Jasadmu nggak usah mondok, tapi hatimu yang di pesantren itu baru sehat, baru cerdas. Lalu bagaimana caranya? Ikuti ngurus dong, ikuti dong. Biarpun kelihatannya dia melancong luar negeri ke sana kemari ngurusi duit, tapi ternyata hatinya ikut mondok. Dialah orang cerdas. Pejabat, sibuk ngurusi negara, akan tapi ternyata hatinya adalah dengan pesantren, maka mondok hatinya, masuk taman surga hatinya. Mungkin ada yang berkata, saya nggak punya duit, saya juga bukan pejabat, saya juga bukan orang kaya, bingung bagaimana saya masuk, sudah tua begini. Anda setiap malam doakan tempat ini, ada hitungannya di hadapan Allah. Setiap malam doakan, dan doanya sederhana saja, ya Allah kirimkan ahli surga ke tempat ini, ya Allah. Kirimkan ahli surga gitu dok setiap malam, ya Allah. Kirimkan ahli surga bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Nanti setiap yang datang, insya Allah ahli surga. Dan itulah selama ini kalau kita ketemu orang-orang hebat yang kami duga doanya dikabul, pertama kali yang paling sering kami minta, ya Allah, kami minta atau pada orang tolong doakan agar Allah mengirim ahli surga datang ke tempat kami. Ahli neraka jangan dong kesini, repot ahli neraka itu. Ahli neraka itu di akhirat sudah nggak enak, di dunia itu bikin desak ahli neraka itu. Kita pengen ahli surga orang-orang. Makanya insya Allah yang datang ini adalah ahli surga semuanya. Dan pendidikan itu penting. Dan insya Allah akan ditangkapi di sini. Dan insya Allah akan ditangkapi di sini.
Dan insya Allah akan ditangkapi di sini. Dan insya Allah akan ditangkapi di sini. Dan insya Allah akan ditangkapi di sini. Dan insya Allah akan ditangkapi di sini. Sudah kami ingatkan. Mari bergabung dengan Al-Bahjah, tapi ingat, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan anjengan-anjengan setempat, awas. Jangan Anda memutus dengan beliau lalu Anda pindah ke tempat ini. Karena kalau model begitu, itu akhlak pengkhianat. Ingat, tanda ketulusan Anda di tempat ini, Anda semakin kuat dengan guru Anda. Saya ingat guru mulia kami, Abu Yahya Al-Baharud. Beliau berkata, aku pengen didatangkan murid dari Indonesia, saya tidak akan mengambil dari guru-guru mereka. Akan tapi aku akan kembalikan anak ini kepada guru mereka lebih hebat lagi. Pada guru mereka lebih hebat lagi. Sederhana. Guru-guru mereka. Akan tapi aku akan kembalikan anak ini kepada guru mereka lebih hebat lagi. Sederhana. Guru-guru mereka. Akan tapi aku akan kembalikan anak ini kepada guru mereka lebih hebat lagi. Sederhana. Dan juga tolong, yang pernah mondok di tempat lain nggak boleh mondok di Al-Bahjah, nggak bisa. Kalau sudah pernah mondok di tempat lain mau pindah ke Bahjah nggak diterima, kecuali kiainya sendiri yang ngasih surat izinkan pindah ke sini. Karena itu adalah adab kata guru kita. Kalau ada anak gampang pindah, ini nggak bisa dididik. Oh, dengan guru yang pertama aja kurang ajar, ke sini nanti juga kurang ajar. Nggak akan kita terima. Makanya indah hubungan kami dengan para anjengan jadi indah. Belum masuk surga sudah kayak di surga. Tiba-tiba anjengan ngirim Buya, saya titip 5 santri. Masya Allah, nikmat. Itu insya Allah. Jadi inilah akan kita buat. Yang kena panas tambah pahalanya. Sehat, anti gula. Masya Allah. Atau saya pindah situ, karena jatah saya berjemur kurang lebih 1 jam sehari. Biar awet muda, sehat, panjang umur. Baik, Masya Allah. Ini yang perlu kami sampaikan. Dan beruntung kalau ada orang punya ide-ide cara melang untuk membuat semacam ini. Saya teringat ibunda tercinta. Kami menganggap beliau sangat beruntung. Ibunda kami tidak punya banyak duit. Hanya punya tanah waktu itu mau dijual. Setelah dijual mau dipindah ke Cirebon. Kami itu pendatang ke Cirebon. Asli kami dari Blitar. Rupanya Abah bisa menjual tanah. Nggak ada lagi tanah kecuali ibaratnya dijual tanah. Pokoknya dijual tanah. Yang nggak ada lagi mati-matian jual tanah. Setelah itu dijual tanah harganya waktu itu 220 juta. Ya nggak ada lagi. Cuma mau dipindah ke Cirebon. Tolong beli tanah di Cirebon senilai ini. Ternyata harganya lebih mahal, kurang. Nanti ternyata para sesepuh, para teman-teman baru waktu itu ikut membeli. Yang ngerti dunia bangunan akan tahu panjangnya apa, lebarnya panjang mana sih? Yang pendek atau yang panjang? Yang panjang, lebarnya itu 19, panjangnya hampir 200, kayak kereta. Bangunnya tuh susah. Cuman itu tanah kita dapat. Kemudian setelah itu diwakafkan sama beliau, kecuali ada sedikit beberapa tempat kecil untuk kuburan dan seterusnya, karena kuburan harus wakaf. Setelah itu subhanallah, beliau yang memulai. Setelah itu hamba-hamba terkasih Allah membelikan tanah sebelahnya. Beruntunglah orang seperti beliau. Dan ini cuma 5 hektar hari ini, tapi besok berkembang menjadi 10 hektar.
bisa lebih dari itu. Ya. Kalau pondok semakin gede, semakin besar harapan. Kenapa saya bilang cuma? Harapan kami memang lebih gede dari itu. Kalau dibanding tempat lain tentu 5 hektar besar. Cuman kalau kepada Allah tuh jangan mintanya jangan dikit-dikit. Ya Allah yang gede banget, ya Allah kirim ahli surga yang banyak, ya Allah kan begitu. Seperti itu. Ini beruntung. Siapapun yang berjuang beruntung nanti. Kita akan mati, semua akan mati. Tidak tahu kapan mati kita. Yang jelas kita akan mati, tapi semoga panjang umur semuanya. Tapi saat panjang-panjangnya umur kita, kita juga tetap akan mati. Apa yang akan kita petik nanti saat kita di alam barzakh. Baik, kembali kepada pendidikan anak, kami tekankan anak. Kami rindu jika ada seorang insinyur sambil dia itu ngatur, ngukur sana sini, tapi mulutnya basah dengan zikir dan sholawat. Dia pun selalu dengan air wudu, tahajud gak pernah putus, duha selalu, bahkan di lapangan pun dia masih sholat duha karena tadi lupa. Kami ingin itu adalah anak Anda. Mungkin yang jadi dokter, Masya Allah, ngoperasi per pasien 3 jam, 4 jam. Laporan ke ibunya, Umi, Alhamdulillah, operasi sudah selesai. Dan saya tadi sempat ulang 2 juz Al-Quran. Allah, itu anak Anda. Jadi pengusaha. Ternyata mereka adalah sambil usaha, Umi, keuntungannya nanti akan aku berikan untuk pondok, untuk kebaikan berapa persen. Yang untung ibunya. Jadi kalau bercita-cita itu yang mulia, yang hebat. Jangan hanya anak kaya. Saya bikin anak saya kaya raya. Tak tanya betul anaknya kaya raya luar biasa. Tapi semua maksiat dilakukan. Nyungsep pertama. Sengsara paling pertama adalah orang tuanya. Sudah capek di dunia biayai sekolah. Contohnya ujung-ujungnya anaknya nyeret ke neraka. Maka kami ingatkan kepada semuanya, adanya pesantren ini adalah peluang bagi kita. Bagaimana nanti ke depannya untuk mendidik anak-anak kita, bismillah karena Allah. Tinggal nanti segera kalau mengada dikoordinir berapa, anak SMP berapa, anak SMA berapa, anak SD berapa. Kita pikirkan setelahnya. Kalau pengen buru-buru tahun ini, masukkan dulu nanti. Kita bawa ke tempat yang lain. Apa jadi datang? Kan ada 2 tingkat di atas, tingkat 2, tingkat 3, 5, nanti Masya Allah. Ini bisa saja, kalau memang iya, baru nanti bangunan selesai dipindah ke sini. Jangan ragu, ya Allah. Al-Bahjah, kami banyak saudara, termasuk ini baru kenal saja, Masya Allah Pak Lurah, dua-duanya ini beruntung nih. Apakah ada yang tempat yang lurahnya 4 gitu? Nah, saya ketemu 2 aja sudah senang banget nih. Ada enggak tempat tapi ada lurah 5 begitu. Jadi luar biasa. Ini ada 9.000, 4.000, 5 luar biasa. Semalam Pak Camat ada. Semalam Pak Camat datang di majelis. Sekarang sibuk kayaknya. Luar biasa pejabat-pejabat. Insya Allah di surga semuanya. Jadi ini siapapun Anda. Anda jadi apapun. Jadi presiden, jadi jenderal, jadi insinyur, jadi ini. Anda harus dengan Allah. Anak Anda pun kalau seperti itu harus selalu dengan Allah. Kemudian kita kedepankan ukhuwah. Insya Allah di majelis kita, di pesantren kita jari anak kita untuk sejuk. Mereka tidak diajari caci maki, Anda tidak usah khawatir. Tidak diajari merendahkan orang, tidak diajari olok-mengolok, nggak ada. Bahkan kami menginginkan mereka jadi juru damai di negeri ini, yang menebarkan keindahan, kesejukan, menebarkan kebenaran dengan keindahan dan kelembutan. Dan ingat, kalau kita salah mendidik anak, kita akan sengsara di dunia sebelum di akhirat. Kalau kita salah mendidik anak, lalu anak tidak kenal Allah, lihat, anak kelihatannya baik, layani bapak ibunya, tapi ternyata hatinya diam-diam kapan bapak mati, cepat semoga warisannya pindah ke saya. Banyak orang begitu karena hatinya jahat itu sang anak. Bahkan anak orang tuanya belum mati sudah disiksa, nggak ada penghormatan karena nggak kenal Allah. Itu di dunia sudah nyeksa anak durhaka itu. Di dunia bikin sengsara orang tuanya. Ternyata waktu sudah meninggal dunia, orang tuanya juga sama. Gara-gara anak orang tua masuk neraka jahanam. Maka rugi kalau Anda punya anak tidak Anda didik dengan benar. Al-Bahjah ada di mana-mana. Cuman jangan Anda berpikir harus mondokkan di sini. Oh enggak, ada yang anaknya nggak mau di sini. Minta di pusat Cirebon anak. Bahkan ada pondok kita di Blitar. Nah, Blitar tidak ada malah kalau salah. Di Cirebon aja sedikit orang Cirebon. Jadi bukan berarti kalau pondok di Jayagiri kemudian orang Jayagiri, oh enggak, orang luar. Orang Jayagiri bisa ngomong, saya pondok yang baca yang ada di Cianjur pusat sana. Bisa saja begitu. Intinya ini menjadi pintu.
Pokoknya ayo berpikir mendidik anak. Kita banyak program ibu di Al-Bahjah, ada banyak program. Sengaja program untuk anak-anak kecil menghafal Al-Quran, tahfidzul Quran. Apakah sudah ada Pak Wali Santri dari sini? Kira-kira Allah alam saya. Ada beberapa wali santri yang ke tanganmu. Santri masih ada 1, 2, ada 3, masih ada. Sudah ada beberapa wali santri, 4. Yang lain Masya Allah. Jadi ada wali santri Ibu Solehah. Ini ada program tahfidz menghafal Quran di usia dini tamat SD umur 12 tahun. Kalau bisa 3 tahun sudah selesai baca menghafal Al-Quran, baru nanti kita masukkan kelas namanya tafakuh. Ini kelas tahfidz tafakuh itu belajar ilmu syariat. Kemudian ada pun SD, SMP ada banyak. Di Cianjur juga ada SD, SMP sama SMA. SMP di Bogor juga ada, di Tangerang tahun depan juga ada, di Kuningan juga ada, di Cirebon ada beberapa. Kemudian di Blitar ada, di Tulungagung juga ada, banyak. Kalau SMP, SMA di Batam juga ada. Saya pengen anak saya jauh keluar pulau sana, di Pekanbaru juga ada. Nah, jadi kita memperbanyak tempat itu, anak memperbanyak saudara. Dan alhamdulillah, setiap tempat ada saudara-saudara, pejuang-pejuang. Seperti di sini lihat, itu apakah kami tahu? Nggak tahu. Kami dengar berita aja. Ada truk masuk, ada ini, ada bego, ada semuanya. Ini hamba-hamba terkasih Allah di sama ini di Bandung juga demikian. Yang di Cianjur sana, di pusat sana sama. Tiba-tiba tahu jadi aja. Tugas kami hanya mengajar. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Insya Allah serius, anak-anak Anda jangan sampai menjadi anak yang sengsara. Jangan menyerah dengan keadaan Anda. Ada yang berkata, oh saya orang kecil kok. Maksudnya kecil gimana? Kita semuanya kecil di hadapan Allah. Yang mulia yang punya ketakwaan. Nah, ini insya Allah. Masalah, gimana nanti modalnya? Sudahlah, Anda masukkan saja. Ada pertanyaan Anda. Oh biaya macam-macam di sini Bu. Biaya mahal juga ada, ya nggak biaya juga ada, macam-macam suka-suka. Tinggal modelnya seperti apa. Yang penting anaknya benar mau belajar, nanti baru kita bincangkan setelah itu. Anda harus berserius menyekolahkan anak. Anda akan rugi. Dia pengen anak Anda, betul anak Anda itu tadi. Jadi apapun dia menjadi ahli surga. Yang lembut dengan orang tua, sopan santun dengan orang tua, menghormati orang tua, menghargai orang tua, dengan tetangga baik dan seterusnya. Itulah, baik para pribadi Allah, inilah adanya pesantren Al-Bahjah yang ada di Jaya Giri, insya Allah. Dan tadi Pak Lurah dari Jaya Giri sama Mekar Laksana, Masya Allah. Terima kasih banyak semuanya. Dan juga dari keluarga besar Abah Haji Dadang yang telah sangat bersemangat, beliau dan adik beliau dan semua keluarga beliau. Dan juga untuk ketua di sini yang kita tunjuk, Abah Haji Lutfi. Mana Abah Haji Lutfi? Biar berdiri sebentar, biar tahu. Abah Haji Dadang yang dari Tenggem, Abah Haji Dadang dan adik sekeluarga beliau. Biar tahu pejuang di sini supaya tahu nanti kalau pengen, wah saya pengen apa, saya pengen kerja bakti sehari bersih-bersih. Yang lain pejuang yang lain. Biar tahu nanti bahasanya itu pejuang-pejuang. Alhamdulillah, siapa belum ini? Masya Allah. Terima kasih. Ini orang-orang, ini semuanya orang-orang kaya di akhirat nanti. Harus. Jadi Al-Bahjah banyak ibu bapak. Al-Bahjah juga ada stasiun radio. Di sini belum ada radio ya kita. Kalau ada radio collab, beli siapa? Nanti tamat kita beli nanti. Kita radio juga banyak. Kita radio udah tahu banyak. Sekali di Batam sana, Singapura itu adalah radio itu masuk. Singapura, Bogor itu radio Al-Bahjah. Namanya radioku. Pekanbaru kita ada radio, Pontianak ada radio, Banjarmasin ada radio, Bogor, Cirebon, Kuningan. Mana ada Purbalingga dan seterusnya. Banyak radio-radio. Harus nanti ada stasiun radio juga. Radio kan radio itu menarik ibu-ibu masak di rumah sambil dengar radio. Adapun televisi Al-Bahjah TV besar. Kita bukan satu satelit, kita 3 satelit. 3 satelit hanya kita bukan saja Indonesia, luar Indonesia juga ada. Kita ngambil satelit jadi kita Al-Bahjah TV. Rumah Anda sudah berubah, masa sudah hadir pengajian begini. Televisinya masih gado-gado, kalau gado-gado makanan
gaduh-gaduh tontonan, Masya Allah, ini kacau. Habis beramal baik dihapus lagi, amal baik dihapus lagi, amal baik dihapus lagi. Ya gaduh-gaduh kacau itu. Makanya harus hijrah televisinya. Ada Al-Bahjah TV. Al-Bahjah TV. Saat ini pun dia live juga ini, ya? Ini live atau tidak ini? Google live ini kan? Nah, Al-Bahjah TV nanti kan kita tayangkan nanti, insya Allah. Baik, kita ada media-media, kita ada sekolah-sekolah, kita bisa buat macam. Sebetulnya apa? Itu pesan guru mulia kami. Buat jaring yang banyak, nanti banyak ikannya. Jaringnya macam-macam. Jadi kadang ngomong usaha, sebetulnya cari kawan. Buat SD, SMP cari kawan. Buat pondok cari kawan. Buat media cari kawan. Sebab apa? Semakin banyak kawan kita untuk berbuat baik, semakin besar peluang kita untuk selamat. Ini saja insya Allah. Ucapkan terima kasih pada para anjengan, para kiai yang ada di sini, dan juga para pejuang-pejuang Al-Bahjah. Ingat, kita harus sukses di akhirat. Dan insya Allah ini adalah lahan untuk kita mencari bahan untuk sukses nanti di akhirat. Baik, ini saja. Mungkin kita tutup doa langsung. Gimana? Doa di sana, Masya Allah. Kita doa muqaddimah. Nanti saat tinggal Fatihahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, seperti kami lihat wajah-wajah mereka saat ini, kami ingin melihat wajah mereka di surga ya Allah. Dan kami ingin ya Allah, keturunan mereka, keluarga mereka juga menjadi ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu tempat ini ya Allah. Tempat ini akan dibangun pesantren ya Allah. Kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini ahli surga-Mu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk mengirim ahli surga ya Allah ke tempat ini, siapapun mereka ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami di tempat ini, berikan keistiqomahan ya Allah, ketulusan ya Allah, keistiqomahan ya Allah, ketulusan ya Allah. Ya Allah, sehingga apa yang mereka lakukan bisa mereka petik nanti di akhirat ya Allah. Dan jadikan tempat ini tempat berkumpulnya orang-orang ahli surga. Kirimkan ke tempat ini kelak santri-santri ahli surga ya Allah, dengan dan dari orang tua ahli surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan tempat ini adalah tempat yang akan menebarkan kedamaian dari tempat ini Allah, menebarkan kebaikan ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari kedengkian, jauhkan kami dari dendam di antara kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada ya Allah orang berbuat zalim pada kami, menyakiti kami, aniaya pada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka, muliakan mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, sungguh kami tidak rela jika ada satu orang masuk neraka karena berbuat jahat kepada kami, tidak ya Allah. Kami ingin menjadi juru damai, kami tidak ingin menjadi pendendam. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan ya Allah majelis pesantren, anjengan-anjengan, kiai-kiai yang ada di kiri kanan tempat ini Allah. Kirimkan kepada mereka hamba-Mu yang tulus ahli surga-Mu ya Allah. Berikan pada mereka ketulusan, kemakmuran ya Allah. Mudahkan mereka dalam mendidik putra-putri dan santri-santri ya Allah. Ya Allah, para kiai-kiai yang ada di tempat ini, muliakan mereka ya Allah. Dan berikan kepada kami kesempatan untuk ya Allah sambung hati dengan mereka ya Allah, berkhidmah untuk mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikan desa ini adalah desa yang penuh berkah ya Allah, dari pejabatnya, rakyatnya, orang kayanya yang melarat, dan segera Kau cukupi setelah itu ya Allah. Semuanya ya Allah, berikan segala kebaikan. Jika ahli maksiat ya ampuni dan jadikan ahli taat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan satu pun ya Allah kecuali, jangan Kau tinggalkan satu pun kecuali selamat ya Allah. Dan kami mohon, jika ada satu ya Allah atau dua di antara para tetangga yang tidak senang dengan tempat ini ya Allah, yang benci dengan tempat ini, ada satu orang saja, kami mohon ya Allah, lembutkan hatinya, jadikan dia seorang menjadi senang ke tempat ini ya Allah, senang ke tempat ini ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, datang ya Allah, yang datang ke saat ini Allah, datang untuk menyaksikan atau sekedar ingin tahu atau jualan, mengantarkan atau bekerja, siapapun ya Allah, kami mohon muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, dengan anak yang soleh soleha, dibanggakan dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, dan jadikan pahala-pahala yang terjadi saat ini mengalir untuk mereka, dan berikan pada kami umur
panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan kepada kita.